Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas nomor 1 sampai dengan nomor 18. Sekarang Pak Rahmat akan membahas buku USDA nomor 19 sampai nomor 36. Baik, sebelum kita mulai alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita kerjakan untuk menyingkat waktu. Baik, nomor 19. Nah, di sini ada macam-macam hari kiamat, udah jelas nih. Nah, ini udah macam-macam hari kiamat ini. Nah, hari kiamat besar pasti terjadi. Namun, kapan hari akhir itu akan tiba hanya Allah yang tahu. Yang mengetahuinya hanya Allah. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, maka semua manusia akan dibangkitkan dari kuburnya dan akan dikumpulkan di padang mahsyar dan dilakukanlah perhitungan amal perbuatan mereka. Peristiwa tersebut dikenal dengan ini adalah nama-nama lain dari hari kiamat. Pak Romat garis bawah untuk memudahkan, dibangkitkan dulu dari kuburnya, itu namanya Yaumul Ba'as. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar dinamakan Yaumul Mahsyar, seperti namanya Mahsyar. Kemudian yang terakhir perhitungan amal perbuatan mereka yaitu Yaumul Hisab. Nah, tadi yang mana? Jawabannya Yaumul Ba'as, Yaumul Masar, Yaumul Hisab. Itu yang B. Kalau Yaumul Jaza itu hari pembalasan. Pak, kalau hari ini Yaumul Mizan itu hari penimbangan. Biasanya yang keluar dalam USDA, USBN atau ujian nasional adalah yang ini. Yaumul Ba'as, Yaumul Hisab, Yaumul Jaza, Yaumul Mizan, dan yang terakhir Yaumul Kiamah. Kiamah itu hari kiamat. Ya kan anak? Baik, sekarang kita lanjut nomor 20. Perhatikan kisah berikut. Langsung kita baca soalnya dulu. Sikap yang benar dalam menerima kejadian tersebut. Sikap apa? Pak Ahmad mengantar istrinya ke rumah sakit karena akan melahirkan anak yang pertama. Dengan bantuan dokter, anak yang ada dalam kandungan istrinya dapat diselamatkan, tetapi istrinya meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa sikap yang benar? Tabah dan tawakal terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini betul, ini mesti betul. Pak Roman langsung jawab A. Cek coba B. Tidak menerima berita bahwa istrinya meninggal dunia jelas salah. Berteriak-teriak juga salah. Marah-marah pada dokter juga salah. Mau karena sesungguhnya mati itu hanya Allah yang tahu, dan kita semua manusia akan mati atau meninggal. Maka ketika kita menghadapi kematian, alangkah baiknya sebelum kita meninggal itu berdoa sama Allah, ya Allah, ketika kami meninggal, aku meninggal, semoga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Nomor 21. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Apabila kita menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar, itu merupakan ciri-ciri orang yang beriman. Betul. Ajaran Islam yang sesuai pernyataan tersebut adalah hadis yang biasanya keluar itu ada dua. Biasanya tentang kebersihan. Yang pertama, apa ayo? Singkat, an-nadhafatu minal iman. Jawab yang B ini betul. Yang B. Atau bisa dilihat halaman 24 di buku USDA. Itu satu lagi, duhuru syatrul iman, artinya suci itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Dua itu biasanya anak-anak. Oke, dihafalkan ya. Nomor 22. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Kita baca dulu. Pernyataan merupakan manfaat rendah hati. Manfaat rendah hati. Ingat-ingat, rendah hati. Mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang lain. Boleh kita simpan. Ya, kita simpan. Menghargai orang lain dan tidak suka menghina. Benar juga ini, kita simpan. Jika suka memamerkan kepintaran, jelas salah. 4. Membeda-bedakan, udah jelas nih, membedakan itu salah. Berarti yang betul apa jawabannya? 1 dan 2, yaitu yang A. Lanjut, nomor 23. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik ialah orang-orang yang berjalan tersebut. Ini kata-kata yang berjalan di bumi tersebut dengan santun, maksudnya itu. Dan apabila bertemu dengan orang lain, senantiasa menyapanya, mengucapkan salam, dan senantiasa berkata dengan perkataan yang baik. Contoh perilaku yang mencerminkan sikap santun. Ingat, santun, Pak garis bawahi sikap santun ya. A. Umar sangat disenangi teman-temannya karena keramahan dan kesopanannya. Ini sikap santun ini, kita simpan dulu.
Kita coba cek yang lainnya. Senantiasa tersenyum jelas dan mengucapkan salam kepada siapapun yang berpapasan dengannya. B. Fatimah optimis akan berhasil dalam ujian nasional walaupun sebelum ujian sempat turun semangat belajar. Ingat, optimis berarti bukan, ya. Bukan tentang santun, berarti salah. Usman sangat pandai menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ini juga bukan dari sikap santun, ya. Terus yang D, Asep tetap bersyukur walaupun nilai ulangannya kecil. Nah, ini juga inilah sikap bersyukur. Berarti jawabannya paling tepat adalah yang A. Nomor 23 jawabannya A. Baik, nomor 24. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Langsung kita baca soalnya dulu agar mudah. Contoh perilaku yang menunjukkan perilaku saling menghargai. Ingat, saling menghargai kita garis bawah. Set. Nomor 1. Rani selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan dan tidak mencolok. Betul, kita simpan. 2. Ahmad senantiasa berlaku hormat dan bersahabat dengan teman walaupun berbeda agama dan suku bangsa. Betul, kita simpan. 3. Ini selalu berhati-hati dalam membelanjakan uang saku yang diberikan ibunya. Itu salah, ini sikap hemat. 4. Untung memiliki sikap kepedulian terhadap orang lain yang terkena musibah. Ini bukan saling menghargai, ya. Ini adalah sikap tolong menolong. Yang betul 1 dan 2. Tapi jawaban hanya dipilih. Yang mana ini, A atau B? Kita cek lagi. Ingat, di sini saling menghargai itu biasanya yang paling tepat walaupun berbeda agama dan suku bangsa. Ini yang paling tepat. Jadi jawabannya 24 adalah yang B. 25. Norma menemukan uang di halaman sekolah dan tidak ada yang melihat kejadian itu. Sebagai anak yang jujur, Pak Ahmad garis bawah yang jujur, maka yang harus dilakukan oleh Norma adalah A. Menyembunyikan, jelas salah. B. Diam saja seolah tidak ada kejadian apa-apa, salah juga. C. Mengajak teman-teman dekatnya, wah ini keliru. Ayo, ada nggak anak-anak? Nggak ada, ya. D. Menyampaikan kepada guru agar diumumkan dan mengembalikan kepada yang punya. Betul, jawaban yang D. 26. Rara adalah anak pertama dari 3 bersaudara yang tinggal bersama ibunya. Rara sangat memahami keadaan ekonomi keluarga. Ia tidak pernah mengeluh, bahkan ia rajin membantu menyelesaikan pekerjaan rumah semampunya. Ia pun senantiasa berusaha untuk tidak menyusahkan ibunya. Pak Rumut kedua lagi. Perilaku Rara yang menunjukkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Yang mana? A. Hidup sederhana bersama ibunya. Betul, tapi kurang tepat. Karena apa? Patuh dan hormat dan patuh harus ada kata patuh dan hormatnya. Menyentuh paling tidak. Menyentuh di kata hormat dan patuh. B. Tidak pernah mengeluh dengan kondisi yang ada. Kurang tepat juga, ini sikap syukur. C. Membantu ibunya sesuai dengan kemampuannya. Nah, ada di teks nggak? Ada, Pak. Ini yang ini. Oh, betul. Yang C jawabannya. Coba D mengurung diri. Betul. Yang betul jawabannya yang C yang paling tepat. A dan B itu bisa masuk, tapi yang paling tepat adalah yang C. Nomor 27. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Salah satu tujuannya adalah agar saling mengenal. Ini adalah surat Al-Hujurat. Nomor berapa? Ayat berapa? Nomor ayat 13. Ya. Ayat 13. Sehingga mohon maaf, dengan saling mengenal diharapkan akan terjadi hubungan untuk saling tolong menolong, sehingga dalam kehidupan ini akan terasa nyaman jika setiap orang mempunyai perasaan saling menghargai, karena sebenarnya setiap manusia membutuhkan penghargaan dari orang lain. Garis bawahi. Adapun contoh menghargai orang lain, nah betul kan, menghargai orang lain adalah mendengarkan sambil bermain HP. Ya salah, jelas. Nggak ngomong kok temennya main HP kan nggak enak. B. Memberikan dengan saksama, memperhatikan dengan saksama jika diajak bicara orang lain. Betul, simpan saja dulu. C. Berbicara sendiri ketika diajak bicara orang lain, wah keliru, ini salah. D. Berbicara santai ketika diajak bicara orang lain, waduh kurang tepat. Yang paling betul yang B. Memperhatikan dengan saksama jika diajak bicara oleh orang lain. 28. Farokah, Sinta, dan Natalia adalah teman yang akrab. Mereka sering belajar bersama dalam kegiatan kelompok belajar. Ketika-ketikanya sedang asyik mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan guru, tak terasa sudah
sampai waktu sholat asar. Sikap Farokah terhadap Natalia dan Sinta ketika akan melaksanakan sholat asar adalah sikap ketika akan melaksanakan sholat asar. Jadi ketika teman-teman main ke rumahmu, mengerjakan kelompok di rumahmu, nah terdengar waktu asar, azan, apa yang kita lakukan? A. Mengajak Natalia dan Sinta untuk sholat asar. Betul, kita simpan. A. B. Farokah langsung pergi saja. Langsung pergi sholat asar tanpa menghiraukan temannya, kurang tepat. Masa mau masuk surga sendiri, kan nggak boleh. Kata Allah, masuk surga itu bareng-bareng. C. Farokah mengusir Sinta dan Natalia. Masa diusir? Nggak boleh ya. D. Farokah berpamitan kepada Natalia dan Sinta untuk melaksanakan sholat asar. D juga bagus. Mana jawaban yang paling bagus? Yang paling bagus adalah yang A. Farokah mengajak Natalia dan Sinta untuk melaksanakan sholat asar. Ini yang paling bagus. Jelas ya anak-anak? 28 jawabannya A. Sekarang nomor 29. Perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini. 1. Baca dulu aja. Perilaku, baca dulu soalnya. Perilaku hidup sederhana dicontohkan oleh nomor. Partono adalah anak tunggal dari seorang kepala desa yang kaya raya. Namun demikian Partono tidak pernah berpenampilan berlebihan dan menyolok. Ini mesti betul. Kita simpan. 2. Partini adalah anak seorang janda tua yang hidup serba kekurangan, namun demikian ia selalu berpenampilan berlebihan. Salah. 3. Hartini hidup serba kekurangan, namun dia sangat rajin belajar dan selalu berbuat baik. Ini kurang tepat, bukan mencontohkan sikap sederhana ya anak-anak ya. Ini adalah sikap syukur, kerja keras, dan sebagainya. Nomor 4, Hartono sangat rajin membantu orang tuanya agar ia diberi uang saku yang cukup untuk menraktir teman-teman sekolah. Ini juga kurang tepat. Jawab yang mana berarti yang betul? 29 jawabannya A. Nomor 30. Secara bahasa kata amanah, Pak Romat garis bawah, amanah. Amanah itu berat. Artinya dipercaya atau terpercaya. Adapun menurut istilah, segala sesuatu yang dibenarkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk dilaksanakan. Pernyataan di bawah ini yang merupakan contoh perilaku amanah adalah yang mana? A. Aminah mengambil uang tabungannya disumbangkan kepada korban bencana banjir. Waduh, kurang tepat ini. B. Faruk selalu mencatat pelajaran yang belum dipahami dan menanyakan kepada gurunya. Ini bukan amanah ya, ini sikap berani. Berarti bertanya dalam kebaikan. Yang B ini. C. Rafa menyampaikan titipan undangan dari sekolah kepada orang tuanya. Ini bisa kita simpen. D. Amin rajin menabung sebagai persiapan kebutuhan kenangan. Bukan. Ini adalah sikap rajin menabung. Nanti jawabannya paling tepat nomor 30 adalah yang C. Sip. Nomor 31. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Beragama Islam. 2. Niat. 3. Membasuh muka. 4. Menghadap kiblat. 5. Tertib dan berurutan atau tertib atau berurutan. Pernyataan tersebut yang termasuk rukun wudhu ditunjukkan oleh nomor. Ingat rukun wudhu. Yang pertama itu niat. Kedua membasuh muka. Apalagi terus. Ketiga membasuh kepala. Keempat membasuh tangan sampai siku. Kelima kaki sampai mata kaki. Keenam tertib dan berurutan. Nah, berarti yang mana yang ada? Nomor 2, nomor 3, dan nomor 5. Berarti mana yang C jawabannya? Dan selanjutnya adalah nomor 32. Di sini lihat, perhatikan tabel di bawah ini. Langsung kita baca soalnya agar mudah. Dari tabel di atas, pasangan yang benar berarti kanan kiri ya. Tunjukkan nomor, lihat atas. Nomor 1. Iya, itu duduk tahiyat awal. Oh benar, nomor 1 A. Yus jawabannya langsung A. Cari ada enggak? A dengan 1. Betul, 1 dengan A, kebalik ya. Baik, jawabannya A sudah berarti. Sudah. Lanjut. Perhatikan bacaan zikir berikut. La haula wala quwata illa billah. Arti bacaan tersebut adalah yang betul mana? Yang betul adalah yang C. Kalau A itu tidak Tuhan la ilaha illallah. Kalau B alhamdulillah ya. Yang betul yang C. Yang D apa Pak? Cari sendiri. 34. Salah satu hikmah sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. 34. Keji dan munkar.
Contoh perilaku yang sesuai dengan hikmah sholat tersebut adalah 34. Apa jawabannya anak-anak? A. Karim senantiasa berkata yang kotor. Wah, jelas salah. B. Rahmat, wah seperti Pak Rahmat ini, berusaha menjaga lisannya dengan ucapan yang kotor. Wah, betul ini. Ada nama Pak Rahmatnya, mesti betul ini. C. Ucapan yang kotor akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang tepat ya hikmahnya ya. D. Paman tidak terbiasa berkata kotor karena dirinya bisu. Wah, ya jelas tidak bisa berkata kotor karena bisu. Yang betul 34 adalah yang B. 35. Perhatikan gambar wudhu berikut. Urutan wudhu yang benar adalah cari yang akhir dulu, kalau enggak yang awal dulu. Ingat, untuk gambar itu cari yang awal, kalau enggak yang akhir dulu. Mana yang awal? Yang awal itu kemungkinan yang mana? Ayo. Yang satu kelihatan. Di sini ini hidung, ini kumur-kumur. Nomor 4 itu hidung, nomor 3 kumur-kumur, nomor 2 itu cuci tangan, nomor 1 itu cuci muka. Berarti yang terakhir itu cuci muka. Jadi nomor 1 harusnya. Jawabannya kalau enggak yang B, C. Terus kita yang pertama tuh harus 2, sama Pak 2. Oke. Kemudian setelah cuci tangan, kumur 3. Berarti jawabannya yang tepat adalah nomor 35. Jawabannya yang B, betul. Dan 36, pembahasan terakhir kita. Di bawah ini penerapan ketentuan tadarus yang benar adalah tadarus itu dilakukan pada bulan puasa biasanya dan dilakukan secara bersama-sama. Mana yang betul? Yang A. Baik anak-anak, itu penjelasan dari Pak Rahmat nomor 19 sampai 36. Semoga dapat menambah ilmu kita. Dan ditunggu video kelanjutannya, itu nomor 37 sampai nomor 50. Dari Pak Rahmat sekian, Pak Rahmat akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.